Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Regita Caheni. Seperti biasa, tentunya akan membahas terkait dengan bisnis, terutama di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sedikit spesial, seperti kita tahu, selama pandemi selalu ada inovasi-inovasi baru dari seorang pembisnis. Untuk itu, sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber, yakni owner dari Hair Bali dan juga Bali Wayne, G. Ayu Rusmini Lokikawati, yang biasa disapa dengan G. Ayu. Om Swastiastu, G. Ayu. Bagaimana kabarnya Niki? Sehat? Baik, Beci, Astungkare. Kesehatan yang paling penting untuk saat ini ya. Betul. Setuju. Mengenai Hair Bali dan juga Bali Wayne, itu adalah inovasi dari Ayu sendiri. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa sampai seperti itu? Oh ya, Om Swastiastu. Awal mulanya saya buat bisnis Bali Wine dan Hair Bali itu saya hanya berpikir bagaimana kita memanfaatkan bahan baku dari petani lokal. Dapat ide, memang saya dapat ide dari luar negeri ya, dari Jerman. Di sana awal mulanya membuat wine dari buah-buahan, dan saya terpikir bagaimana di Bali itu, anggaplah di Indonesia buah-buahan tropis banyak, dan ide itu muncul bahwa saya harus menggunakan atau memanfaatkan bahan baku lokal seperti ya salak, jamu mente, jahe, dan juga ya anggur itu tersendiri, karena memang di Bali ada juga buah anggur dari Singaraja. Nah, di situ idenya saya membuat produk wine yang lain daripada yang lain. Itu wine itu sebelum pandemi ya? Dan sebelum pandemi. Dan Ya, untuk betul. setelah pandemi ada inovasi baru terkait dengan Hair Bali, itu mungkin bisa Iya. diceritakan? Di saat pandemi ya kita nggak mau putus asa juga ya, bagaimana kita bisa survive ya. Jadi toko-toko tutup, semua return. Jadi saya punya inisiatif bagaimana masyarakat di sini untuk tetap bisa survive dan juga sehat di dalam tubuhnya. Jadi saya membuat produk-produk herbal, yaitu kayak lemonik seperti itu. Jadi lemonik itu imun, bagus deh buat imun gitu ya. Jadi nggak usah khawatir di saat pandemi ini, kembali ke natural, kembali ke herbal, konsumsilah yang natural gitu. Memang setelah pandemi itu banyak juga usaha-usaha yang seperti membuat air lemon dan sebagainya. Betul. Mungkin inovasinya itu sebenarnya kreatif di tengah pandemi. Betul. Ya? Dan Jadi sebagai kita seorang tetap pembisnis, itu inisiatif dan semangat ya. Semangat ya di saat ekonomi kita sekarang lagi benar-benar parah saya bilang ya. Tapi kita tetap bagaimana supaya kita survive. Seperti saya buat sanitizer seperti itu ya. Ide aja muncul bagaimana saya bisa untuk membayar karyawan, membayar listrik segala macam seperti itu. Jadi ya Astungkare ada selalu jalan ya kalau kita selalu semangat. itu jiwa pembisnis memang sepertinya memang optimismenya, semangatnya Ya, itu memang betul. selalu ada. Saya tertarik dengan Hair Bali tadi, itu berapa ada variannya Bu? Nah, kalau Hair Bali awal mulanya saya membuat noni jus ya. Jadi noni jus itu dari mengkudu, dari tibah. Kalau ada yang bilang itu pace. Nah, itu saya sudah dari tahun 2004 sih sebenarnya. Saya cuma dulu hanya produksi untuk orang Korea yang ada di Bali, dan itu sebagai gift. Sampai ke Korea juga? Betul. Kebetulan ya Astungkare hasil lab dan standar produksi kita untuk noni jus sudah diakui dan sudah lolos sampai ke Korea. Wah. Gitu. Nah, di saat pandemi creating lagi buat produk kayak yang ada lemon, bawang putih, jahe, cuka apel, madu, itu kita kombinasi jadi satu untuk daily shot. Jadi saya juga ingin mengajak masyarakat bagaimana untuk hidup sehat, supaya mereka itu kembali ke natural, minum setiap hari herbal yang seperti itu, jadi mengurangi untuk yang ada kandungan kimianya seperti itu. Itu mix and match buah ini dengan buah ini itu ada Ibu tahu sendiri sebelumnya, apa mungkin sempat membaca atau memang tidak sengaja itu campur-campur saja? Karena saya juga memang suka membaca, dan juga karena saya sebagai testimoni saya sendiri ya. Saya punya sakit emah, terus setiap bulan saya harus diinfus, masuk rumah sakit, dan pada akhirnya saya capek gitu kan. Saya coba cari-cari apa sih yang memang baik untuk penyakit emah, dan ya Astungkare dengan racikan saya ini sampai kita mencoba sampai juga pada menjadi bisnis jadinya gitu loh. Jadi dari diri saya sendiri, Peluang ya? iya betul. Ini peluang baik, ini juga bagaimana kita
efeknya gitu kepada feedbacknya kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ini menjadi sehat seperti itu. Jadi kayak Ayu sendiri juga sharing ya bagaimana cara membuatnya, itu Betul. tidak ditutupi sama sekali walaupun ini untuk bisnis. Iya betul, karena di sini juga termasuk bisnis hikmah ya. Jadi kalau kita membantu atau misalkan niat kita baik untuk membuat masyarakat itu untuk lebih hidup lebih sehat. Jadi saya infokan bagaimana cara membuat itu lemonade dari lemon, bawang putih, jahe, cuka apel, madu. Sebenarnya itu semua kan natural, tanpa pengawet. Jadi boleh kalau memang mereka butuh nutrisi dari bawang putihnya lebih banyak, silahkan dibuat. Jadi saya welcome siapapun yang mau bertanya bagaimana cara membuat, itu saya welcome sekali. Saya akan kasih tahu. Seperti itu. Jadi target pasarnya, target untuk bisnisnya adalah bagi mereka yang tidak ingin membuat, itulah target bisnisnya. Saya nggak khawatir kalau produk saya itu misalkan ditiru oleh banyak orang, enggak. Jadi karena saya berpikir saya punya target nih, target saya, produk saya ini tidak khawatir orang itu meniru, tapi saya punya target orang-orang yang memang malas membuat, itu satu. Kedua, yang kelas menengah ke atas tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk ini, terus tidak mau repot lah ya. Jadi saya membuatnya itu membuat untuk daily shot, makanya jadi dalam satu botol itu tidak langsung habis ya. Kalau jamu yang lainnya mungkin satu botol itu langsung habis, terus mungkin malas lagi untuk mengordernya karena mungkin waktu segala macam. Kalau saya buat memang dalam ukuran tertentu kayak 600 mili untuk 12 hari, jadi supaya itu setiap hari dikonsumsi, jadi imun kita jadi kuat, nggak usah khawatir gitu loh dengan virus atau apapun itu bisa kita. Jadi daily shot itu juga termasuk cara pemasarannya begitu ya. Betul. Dengan cara daily shot, jadi orang-orang itu tidak akan cepat bosan untuk minum satu botol langsung. Iya betul sekali. Jadi selain menyehatkan masyarakat di tengah pandemi, juga ada segi bisnis yang bisa diambil. Betul. Peluang bisnis itu selalu ada. Selalu ada. Jadi juga saya dengar GAyu juga membuat hand sanitizer. Itu di tengah pandemi. Oh iya, di tengah pandemi. Waduh, waktu itu saya sempat sedikit putus asa juga kan. Ya perekonomian benar-benar lagi parah, terus cash flow juga kurang. Jadi saya tetap selalu melihat peluang. Jadi kita sebagai, saya pelaku UMKM ya, selalu akan melihat peluang dimanapun itu. Dan saya yakin saya bisa. Waktu itu bulan Maret saya sudah memproduksinya, dan ya Astungkare kementerian atau Pemda memfasilitasi untuk membuat legalitasnya supaya bisa nanti ada izin edarnya dan legal kita untuk menjualnya. Dan sekarang itu sudah legal? Sudah legal, sudah ada benar-benar Kemenkes. Didukung gitu ya? Betul sekali. Itu proses pembuatannya lama tidak? Kalau membuat itu mah gampang sekali ya, hanya memang kita harus fokus dan standarnya harus benar. Jangan sampai membuat produk itu hanya asal-asalan tetapi tidak didasari oleh standar produksi. Kalau saya harus ada hasil lab. Sebelum saya menjual harus dicek di lab, benar nggak ini 10 detik kill bakteri kayak gitu. Jadi saya membuat dengan brandnya Micro X. Oh baik, jadi itu sudah bisa diedarkan secara luas Sudah bisa. Jadi segala suatu bisnis yang diambil itu tidak sekedar membuat saja, tapi legal juga sudah. Betul, harus legalitas itu adalah aset. Itu Dan adalah dilihat aset. juga ya pasar itu sedang butuh apa sih hari ini. Betul gitu, sekali. seperti itu. Jadi Ibu juga perwakilan dari UMKM, mungkin bisa dijelaskan UMKM apa saja yang tergabung dalam? Oh, kebetulan saya di organisasi Ketua UKM IKM Nusantara, jadi wilayah Bali. Dan juga saya ikut juga di organisasi HIPMI. Saya memang di sini senang sekali untuk terjun ya sebagai UMKM dan langsung juga bagaimana kayak mementoring ya teman-teman UMKM yang ada di Bali, bagaimana mereka supaya terinspirasi. Oh ini saya mau buat seperti ini, bagaimana mereka itu ayo coba bikin izin edar kayak gitu. Iya, jadi membuat mereka itu termotivasi. Sampai di mana usahanya supaya bisa berkembang, pengembangan usahanya atau marketnya seperti apa. Ayo kalau ini punya ide membuat sambal misalkan di pandemi ini, ya udah kita kasih tahu caranya buat izin edarnya seperti apa. Nanti mereka yang membuatnya, tapi saya hanya mementoring. Tapi di sini juga terlibat Pemda kita tempat kayak UKM IKM, UKM Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
dan juga Perusda. Jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi bagaimana kita saling membutuhkan di sini. Jadi mungkin dari Pemda memberikan fasilitas gratis, kayak sekarang itu banyak fasilitas dari kementerian, fasilitas gratis izin edar, fasilitas gratis BPOM, sampai ke halal, bahkan ke pendanaan. Itu luar biasa buat saya, dan saya bisa memediatorkan kepada UMKM untuk semangat membuat bisnis walaupun itu small medium ya. Tapi di dalam COVID seperti ini UMKM itu masih tetap survive. Saya pikir itu adalah gerbang untuk bagaimana perekonomian kita lebih baik seperti itu. Bahkan untuk bisa bersaing di ekspor atau global. Sebenarnya GAYU ini juga bisa menjadi ikon begitu ya pemirsa. Jadi seorang wanita di tengah pandemi COVID-19 tidak selalu down begitu loh. Dan pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan segala sesuatunya untuk memulai suatu bisnis. Sekarang tinggal bagaimana memotivasinya, bagaimana menggerakkannya. Mungkin GAYU sendiri bisa memberikan sebuah motivasi bagi wanita-wanita di luar sana di tengah pandemi yang sedang down mentalnya seperti apa. Mungkin bisa ya, jadi kalau kita sebagai UMKM atau pelaku usaha atau mau mencoba suatu usaha, itu harus yang namanya fokus, konsisten dan komitmen ya. Dan juga trust. Jadi gitu. Jadi semangat gitu ya. Dalam kalau kita membuat bisnis itu benar-benar, oh ini bisnis akan mau dibawa kemana? Jangan hanya berpikir saya udah dapat order segini saya cukup dah, tapi tidak. Tapi harus urus semua legalitasnya, izin edarnya, supaya nanti produk kita bisa bersaing dan bisa masuk di supermarket. Itu artinya pengembangan bisnis ada gitu loh. Semangat untuk UMKM, bagaimana pandemi ini jangan sampai kita terbelenggu atau sedih, biar nantinya kita bisa survive untuk hidup. Semangatnya luar biasa sekali ya. Terkait tadi untuk menjajakan sebuah produk yang dibuat sendiri sampai bisa ke supermarket dan sebagainya, itu strateginya seperti apa? Karena sepertinya tidak semua UMKM bisa menyasar sebegitunya gitu. Betul sekali. Jadi kita sebenarnya harus rajin-rajin ya untuk mencari informasi ya kan. Informasi kita misalkan ya ikut di organisasi. Nah dari situ kita akan pantau, oke kita mendaftar di organisasi ini. Apa sih yang mereka belum memiliki? Oh ternyata perizinan, ya udah saya pantau nih, ayo urus dong ininya gitu. Sampai saya selalu menanyakan udah sampai di mana perizinannya, izin edarnya sudah apa enggak. Jadi mereka merasa termotivasi gitu loh. Jadi kalau memang misalkan nanti saya siap untuk membantu UMKM dari hati nurani saya kepada masyarakat, bagaimana supaya dari yang tidak punya bisnis sampai mempunyai ide atau salurkanlah ide tersebut supaya menjadi suatu bisnis. Karena memang benar kenyataannya selama pandemi ini pemerintah juga benar-benar fokus untuk melihat UMKM, untuk mengembangkan UMKM. Karena yang bergerak, yang mampu bergerak itu memang harus itu. Betul sekali. Jadi mungkin bisa disampaikan untuk closing statementnya Bu ya, terkait keberadaan dari Herbali sendiri dan juga mungkin ada harapan kepada pemerintah untuk UMKM yang ada di Bali di tengah pandemi COVID-19. Silakan. Iya, jadi harapan-harapan saya tuh kepada pemerintah, jangan bosan-bosan untuk membina kami yang UMKM, karena UMKM kita juga tidak hanya itu-itu saja dan orangnya juga itu-itu saja. Sampailah kita libatkanlah seperti kami organisasi-organisasi supaya yang jauh bisa terjangkau gitu loh, supaya mendapatkan informasi, dan jangan lupa juga mempromosikan produk-produk kita, mendapatkan fasilitas atau membina kami supaya kita bisa berkembang sampai marketnya juga bisa melebar seperti itu. Baik, terima kasih Ayu atas informasinya, lengkap sekali mulai dari monitoring dan sebagainya, memang benar-benar lengkap. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Ayu, owner dari Herbali dan juga Bali Wine. Itu sangat memotivasi bagaimana UMKM di Bali bergerak di tengah pandemi COVID-19, monitoringnya juga sudah ada, fasilitas dari pemerintah juga sudah ada. Jadi tinggal bagaimana termotivasi untuk menggerakkan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu saya Regita Cahyani beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Om Santi Santi Santi.